Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du, fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, kita berjumpa kembali dalam majlis ini, sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram. Dan pada kesempatan kali ini kita masih seputar hadis-hadis yang berkaitan dengan zikir dan doa. Adapun hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini sudah kami cantumkan di buletin, di tulisan itu, edisi yang ke-39. Yang sudah kami kasih judul ada berdoa, yaitu mengusap wajah dan mengaminkan doa. Tapi sebelum kita mulai ya Bapak Ibu rahimakumullah, ini ada permintaan dari jamaah, dari Bapak Ibu, bahwa ini ada kakaknya Bun Nur, Bapak almarhum Sus Wandi Patakin ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk almarhum, semoga diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga meminta Bapak Ibu sekalian untuk membantu mengaminkan dari doa-doa yang akan kami panjatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana syu'unana kullaha ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وادخله الجنة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih ya Bapak Ibu rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Umar bin Khattab
An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fi du'a lam yuruddahuma wa fi riwayatin lam yahuttahuma hatta yasmaha bihima wajhahu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, dan beliau Rasulullah tidak menurunkan tangannya hingga beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangan tersebut. Hadis riwayat Bukhari, ini hadis ke-14 dalam kitab Bulughul Maram, Bapak Ibu ya, pada subbab ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar bin Khattab, Nabi itu ketika berdoa beliau mengangkat kedua tangannya. Setelah itu kata Umar, Nabi itu tidak menarik kedua tangannya, tidak menurunkan kedua tangannya sampai Nabi itu mengusap wajahnya dengan kedua tangan beliau. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sangat jelas sekali bahwa hadis riwayat Tirmidzi ini menunjukkan bahwa memang mengusap wajah dengan kedua tangan merupakan salah satu adab, boleh kita katakan salah satu adab selepas berdoa. Jadi mengusap wajah dengan kedua tangan selepas berdoa. Apa tujuannya? Wa fi hadza ta'afulun bi anna Allah Ta'ala istajaba du'a as-sa'il. Mengusap wajah dengan kedua tangan selepas berdoa itu tafaul. Tafaul itu menimbulkan sikap optimisme atau harapan, mengambil barakah dari doa-doa yang kita panjatkan, seolah-olah rahmat Allah turun kepada kita, turun kepada kedua tangan kita, kemudian kita usapkan apa? Ke wajah kita. Itu jadi tafaul, pengharapan yang setinggi-tingginya kepada Allah, termasuk memunculkan rasa optimisme bahwa tangan kita ketika berdoa kepada Allah itu tidak pulang dengan tangan hampa, tidak pulang dengan tangan kosong. Jadi seolah-olah kita dapat sesuatu gitu ya. Jadi selepas kita berdoa dengan mengangkat tangan, dengan menengadahkan tangan, selesai berdoa kita ambil rahmat Allah di tangan kita itu, kita usapkan ke wajah kita yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama kita kalau ngambil wudu Bapak Ibu ya, kan biasanya kalau ngambil wudu itu tangan kita dalam posisi menengadahkan tangan gitu. Setelah itu kita mengambil air, setelah itu kita usapkan ke wajah. Nah, kira-kira seperti itulah analoginya. Jadi air di situ seolah-olah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita usapkan kepada atau ke wajah kita yang selesai berdoa itu tadi. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, maksud dari hadis yang sudah kami cantumkan itu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa mengangkat kedua tangan dan beliau tidak menurunkan kedua tangannya kecuali telah mengusap wajahnya
dengan kedua tangan tersebut. Bapak Ibu rahimakumullah, selain dicontohkan oleh Rasulullah, jadi kan tadi itu hadisnya Umar bin Khattab melihat Nabi. Berarti apa itu? Nabi melakukan sesuatu dilihat oleh sahabat. Itu namanya hadis fi'li ya Bapak Ibu ya. Jadi hadis yang satu pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah dilihat oleh sahabat, diceritakan kepada orang lain. Ternyata mengusap wajah ini tidak hanya dicontohkan oleh Rasulullah, tetapi juga sempat secara langsung diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lengkap gitu Bapak Ibu ya. Jadi hadis fi'linya ada, hadis qaulinya juga ada namanya hadis qauli. Hadis qauli itu adalah hadis yang secara langsung diucapkan oleh Rasulullah, didengar oleh sahabat, kemudian disampaikan kepada orang lain. Nah, ternyata mengusap wajah selepas berdoa tidak hanya dilakukan oleh Rasulullah yang dilihat oleh Umar bin Khattab, tetapi juga mengusap wajah ini sempat secara langsung diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya. Salah satunya adalah kepada Ibnu Abbas, bahwa kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu bi butuni akuffikum wa la tasalu bi dhuhuriha. Fa idza faragtum famsahu biha wujuhakum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah jika kalian berdoa kepada Allah, berdoalah dengan telapak tangan, dengan menengadahkan tangan, dan janganlah berdoa dengan punggung tangan, kecuali kemarin kami sampaikan, kecuali berdoa untuk menolak bala. Itu memang ada, kemarin sempat kita sampaikan riwayatnya ketika Nabi dilanda kekeringan, Nabi berdoa agar di Madinah itu dihilangkan masa-masa paceklik atau kekeringan, dan Nabi sempat punggung tangan itu berada di atas gitu. Adapun telapak tangannya di bawah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu rahimakumullah, Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi meminta kalau kita berdoa, berdoalah dengan telapak tangan, tidak berdoa dengan punggung tangan, kecuali tadi untuk minta atau menolak bala. Jika telah selesai berdoa, fa idza faragtum, ketika selesai berdoa, famsahu biha wujuhakum, maka usaplah wajahmu dengan kedua tangannya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi sudah cukup lengkap Bapak Ibu rahimakumullah, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan oleh Nabi, dan Nabi sendiri pun memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya ketika berdoa mengangkat tangan dan tidak menyelesaikan doa kecuali saat itu mengusap wajah dengan kedua tangan. Walaupun Bapak Ibu ya, walaupun sebetulnya di sini ini di kitab Bulughul Maram hadisnya itu memang di status hadisnya dhaif Bapak Ibu ya. Tetapi karena ada dua hadis yang sama-sama dhaif, maka itu naik statusnya menjadi hasan. Hasan itu satu tingkat di atas dhaif. Setelahnya sahih gitu ya. Kenapa kami sampaikan demikian? Karena memang ada sebagian
sebagian orang gitu ya, yang memang dari sisi metodologinya itu tidak mengambil hadis dhaif sama sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah hadis itu dhaif, entah berapapun banyaknya, itu tidak perlu diambil. Tetapi ada beberapa mayoritas ini ya, kita katakan mayoritas gitu ya. Tapi ada sebagian besar ulama yang ketika ada hadis dhaif dan didukung dengan hadis dhaif yang lain, itu derajatnya naik satu tingkat menjadi hadis hasan namanya, itu sudah boleh diamalkan. Bisa dipahami ya Pak Ibu ya. Tapi artinya dalam hal mengusap wajah setelah berdoa ini tidak perlu strict juga, tidak perlu apa ya bahasa Jawanya, tidak perlu ngoyo gitu ya. Apa ngoyo itu ya? Tidak perlu gontok-gontokan. Artinya persoalan mengusap wajah ini adalah persoalan yang elastis, tidak perlu dipertentangkan sedemikian rupa. Walaupun kami pribadi memang ikut yang ini ya Bapak Ibu ya, makanya tulisannya kami cantumkan yang ini. Artinya selepas berdoa itu memang dianjurkan untuk mengusap wajah. Adapun mungkin sebagian teman-teman kita yang mungkin tidak memakai kedua hadis ini karena dianggap dhaif, itu pun tidak ada masalah. Ini sekedar tanda kutip ya, sekedar persoalan metodologi, cara. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, sekedar perbedaan dalam metodologi pengambilan hukum. Ada sebagian yang menolak hadis bacaan imamnya cepat, aminnya juga cepat. Waladhdallin, amin katanya gitu. Jadi kenapa Bapak Ibu rahimakumullah selepas membaca Al-Fatihah itu kemudian membaca amin? Karena Al-Fatihah itu adalah doa. Di ayat ketujuhnya kan ihdinas siratal, ayat 6-nya, mohon maaf ya, 6-7 gitu. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ini doa. Makanya selepas membaca ayat ini, ayat ke-6 dan ke-7-nya, ini doa, maka kemudian Nabi menganjurkan dan Nabi pun membaca amin. Dan bahkan Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka doanya dikabulkan dan dosa-dosanya diampuni. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin gitu. Itu. Makanya diaminkan agar dikabulkan doa-doanya. Lah membaca amin itu Bapak Ibu rahimakumullah tidak hanya ketika membaca surah Al-Fatihah, tapi juga ketika memanjatkan doa sebagaimana di surah Al-Fatihah itu juga adalah doa. Apalagi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya di situ kami cantumkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'u mala'un fayad'u ba'duhum wa yu'minu sa'iruhum illa ajabahumullah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul, kemudian salah seorang di antara mereka memimpin doa, sedangkan yang lainnya mengaminkan doa tersebut, terkecuali pasti doa-doa mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang yang memimpin doanya, kemudian seperti tadi mungkin Bapak Ibu ya, seperti tulisan di awal tadi,
dipimpin doa kemudian diaminkan, illa ajabahumullah, kecuali doa yang tadi dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini itu yang hadis pertama. Kemudian hadis yang kedua berkaitan dengan amin ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bapak Ibu, u'titu amin fi shalah wa 'inda du'a. Kata Nabi, aku dianugerahi amin. Dianugerahi amin gitu. Dalam salat dan ketika melakukan doa. Lam yu'ta ahadun qabli illa an yakuna Musa. Dan tidak ada seorang pun sebelumku yang diberikan amin kecuali Musa. Mana Musa ini? Tidur mungkin Musa. Dan tidak ada seorang pun sebelumku yang diberikan amin kecuali Musa. Karena Musa yad'u wa Harun yu'min. Dulu Musa berdoa sedangkan Harun mengaminkannya. Jadi Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan, saudaranya Harun mengaminkan. Nabi melanjutkan, fakhtimud du'a bi amin. Maka pungkasilah atau tutuplah doa kalian dengan bacaan amin. Fa innallaha yastajibuhu lakum, karena sesungguhnya Allah pasti akan memperkenankan bagi kalian. Ini hadisnya saya kurang enggak ketemu hadisnya ini. Hadis riwayat Ibnu Murdawai. Hadis ini kami temukan di Ibnu Katsir, Bapak Ibu ya. Nanti dilihat di Ibnu Katsir di Al-Fatihah, di surah Al-Fatihah, Bapak Ibu ya. Nanti ketemu mesti hadis ini. Tapi kalau lihat di kitab-kitab hadis enggak ketemu memang gitu ya. Jadi riwayat ini kami temukan di kitab Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan surah Al-Fatihah, di mana di surah Al-Fatihah itu ketika selesai baca Al-Fatihah disunnahkan membaca amin, dan Ibnu Katsir di tafsirnya itu kemudian meriwayatkan hadis ini. Jadi kata Rasulullah SAW, Nabi dan umatnya oleh Allah dianugerahi kalimat amin, yang mana nabi-nabi terdahulu tidak diberikan amin kecuali Nabi Musa dan kakaknya siapa? Harun gitu ya. Jadi ternyata Nabi Musa adiknya gitu ya, Harun kakaknya. Nabi Musa berdoa kemudian diaminkan oleh kakaknya Nabi Harun. Yang dimaksud oleh Rasulullah ini ya Bapak Ibu rahimakumullah, ada disebutkan di Quran surah Yunus ayat 88, di mana Nabi Musa berdoa kemudian Nabi Harun mengaminkan. Saya ulangi, yang dimaksud oleh Nabi tadi, di mana Nabi Musa berdoa dan diaminkan oleh Nabi Harun, itu dijelaskan di Quran dalam surah Yunus ayat 88, di mana Nabi Musa berdoa sebagaimana ayat yang tadi kami baca ketika sholat. Nabi Musa berdoa, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tabis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Kata Nabi Musa berdoa, ya Allah, binasakanlah
hartanya Fir'aun. Bayangkan, ya Allah, kata Nabi Musa, binasakanlah, hancurkanlah harta dan pangkatnya Fir'aun tuh. Washdud ala qulubihim, dan tutup sekalian hati mereka. Bayangkan loh itu, ngeri sekali doanya Nabi Musa ini. Ya Allah, udah sekalianlah Fir'aun dan kaumnya, tutup sekalian hati mereka, biarkan saja mereka tidak beriman. Udah sekali, ngeri ini doa ini. Jadi Nabi Musa berdoa, ya Allah, sudah ya Allah. Kasarannya beginilah, ya Allah, udah capek saya gitu ya, kata Nabi Musa. Udah kesel kelihatannya ini. Udah tutup sekalian hati mereka, biarkan mereka tidak beriman sekalian. Dah, wis. Kata Nabi Musa, fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim, biarkan mereka beriman ketika mereka sudah melihat azab. Jadi kata Nabi Musa, Fir'aun dan kaumnya itu, ya Allah, tidak akan beriman sampai mereka benar-benar melihat azab. Singkat cerita, Bapak Ibu rahimakumullah, betul ternyata doanya Nabi Musa kemudian diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan betul siapa? Musa dan Fir'aun dan kaumnya dibinasakan oleh Allah, dan mereka tidak beriman sampai mereka mau kelelep di sungai Nil itu. Benar ternyata, berarti doanya Nabi Musa itu mandi ya Bapak Ibu ya. Mandi gitu, mustajab gitu. Ternyata ketika Fir'aun itu sudah mau kelelep gitu, sudah gini-gini, sudah nyawanya tinggal menghitung detik gitu ya. Apa kata Fir'aun itu? Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ini nanti dilihat di Quran surah Yunus Bapak Ibu ya, ayat 90-nya. Ketika Fir'aun itu udah kelelep, udah mau mati, udah mau mampus kata orang Jakarta, gitu ya. Fir'aun kemudian berkata, amantu, saya beriman. Bayangkan, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Bani Israel katanya. Wa ana minal muslimin, dan saya masuk Islam, kata Fir'aun. Benar berarti doanya Musa mandi. Ternyata Fir'aun benar-benar tidak mau beriman kecuali dia sudah betul-betul melihat azab Allah. Dan taubat seseorang tidak akan diterima oleh Allah ketika mereka sudah melihat azab Allah. Jadi sering kami sampaikan, Fir'aun itu tidak mati sebagai seorang muslim sekalipun dia mengucapkan kalimat iman. Fir'aun itu kan sebelum meninggal mengatakan, saya masuk Islam, saya beriman. Apakah Fir'aun mati husnul khotimah? Tidak Bapak Ibu ya, tidak. Sekalipun Fir'aun itu sebelum meninggal sempat mengucapkan kalimat-kalimat iman, tapi iman seseorang itu tidak diterima, tidak bermanfaat di sisi Allah ketika sudah melihat azab. Nanti dilihat di Quran surah Ghafir ayat ke-84 85, Allah berfirman, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana, maka tidak bermanfaat iman seseorang ketika mereka sudah melihat azabku, kata Allah, melihat azab kami. Dan ketika Musa atau Fir'aun ditenggelamkan, itu sudah azab Allah itu. Makanya tidak
diterima. Makanya Allah melanjutkan ayatnya surah Yunus tadi ayat 91, Allah berfirman, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kata Allah, lah kok baru sekarang taubatnya Fir'aun, kata Allah. Kemarin kemana aja, kata Allah. Bahasa sederhana gitu. Kemarin kemana, kok sekarang baru mau taubat? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Artinya taubat Fir'aun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Musa tadi berdoa, kemudian diaminkan oleh kakaknya yaitu Harun. Kenapa? Karena Nabi Musa berdoa dengan kalimat Rabbana. Apa artinya Rabbana? Tuhai Tuhan kami. Musa tidak mengatakan Rabbi, Tuhai Tuhanku, tapi Musa berdoa dengan kalimat Rabbana, wahai Tuhan kami. Apa maknanya? Berarti di situ ada orang lain selain Musa, yaitu siapa? Harun. Kenapa? Kami, bukan saya. Artinya diaminkan doanya Nabi Musa itu oleh Harun, dan itu salah satu yang menyebabkan doanya Musa dan Harun itu dikabulkan oleh Allah, karena ada yang membantu mengaminkan. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan mengusap wajah dan mengaminkan doa. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.